Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Oh, pada bagus sekali. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan? Belum. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Atau belum masuk atau terlambat? Singkat Bu Jali. Kenapa? Kenapa mau masuk? Sakit Bu. Siapa yang sakit? Jali. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ada yang sebelum? Saya sebelum melanjutkan kita tadi ini adalah kita berdoa selesai. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat? Sudah lupa? Nah, di sini kan kalau teorema Pythagoras kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku ini siku-sikunya ada di titik B. Kemudian kita ambil sudut kita namai sudut theta itu ada di titik A. Kemudian di depan titik A ini, di depan sudut ini kita namai dengan Y. Bebas kalian mau namai dengan A atau apa. Nah, di sini kita namai dengan Y. Kemudian di samping sudut ini kita namai dengan X. Kemudian sisi miringnya ini kita namai dengan R. Nah, kemudian masih ingat yang L kuadrat sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat. Ini adalah sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping dikuadratkan. Masih ingat? Sudah ingat sekarang? Sudah ingat. Kita lanjut ke masalah pertama. Ada yang bersedia membacakan? Siapa? Saya Bu. Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Yahya adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak namanya Dani. Dani masih kelas 2 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Dani adalah anak yang baik dan suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang gigit yang bendera di lapangan itu. Dengan senyum, ayahnya menjawab 8 meter. Satu sore di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput liar di lapangan, Dani melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu seorang Dani, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Oke, untuk masalah satu ini kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah, penyelesaiannya itu diketahui tadi kan ada tinggi Pak Yahya, kemudian ada tinggi badan si Dani, bayangannya, bayangan ayahnya, bayangan tiang bendera, kemudian penyelesaiannya ini. Kita gambar dulu. Dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dengan keterangan yang ini AB-nya ini adalah tinggi tiang bendera. Kemudian dari B ke C ini panjang bayangan tiang. Kemudian DE ini tinggi Pak Yahya. Kemudian dari E ke C ini adalah panjang bayangan Pak Yahya. F ke G ini tinggi Dani, dan G ke C ini adalah bayangan
panjang bayangan Dani. Nah, kalau kita lihat dari segitiga ini bisa membentuk tiga segitiga. Yang paling besar ABC, kemudian yang ini ya ABC, kemudian selanjutnya ada DEC, yang ini dari yang tengah ini dari sini, yang kemudian FGC. Nah, sini sudah ada ukurannya sesuai dengan permasalahan tadi, AB 8, BC 15, AC-nya 17 dan sebagainya. Karena dari ketiga segitiga ini adalah merupakan segitiga yang sebangun, maka berlaku seperti ini untuk mencari nilai F-nya atau GC-nya. Nah, ini ada FG banding DE sama dengan GC yang dicari ini banding dengan EC. Nah, terus kemudian kita substitusikan FG-nya itu adalah 1,2, DE-nya adalah 1,6, kemudian GC-nya ini F dan EC-nya 3. Untuk mencari F-nya berarti kita kalikan silang 1,2 per 1,6 sama dengan F per 3. Berarti F-nya itu adalah 1,2 dikali 3 dibagi dengan 1,6. Ketemunya itu 2,25. Selanjutnya untuk mencari si FC-nya ini, FC-nya ini kan kita misalkan dengan G, berarti bisa menggunakan teorema Pythagoras yang sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi depan dikuadratkan ditambah dengan sisi samping dikuadratkan. Sisi depannya adalah 1,2 dan sisi sampingnya adalah F tadi 2,25, berarti 1,2 kuadrat, berarti FC sama dengan G sama dengan akar dari 1,2 kuadrat tambah 2,25 kuadrat. Nah, ketemunya adalah 2,55. Dari sini ada yang masih bingung? Sudah paham semua? Ini paham beneran atau? Paham beneran. Oke, kita lanjut. Nah, dari tiga segitiga tadi yang sebangun ini, itu diperoleh beberapa perbandingan. Nah, dari melanjutkan, berarti berdasarkan ketiga segitiga yang sudah digambarkan di sini, itu terdapat perbandingan bahwa FG banding FC, ini FG banding FC itu sama dengan DE dibanding DC. Ini ya, berarti FG dibanding FC, kelihatan sebelah sini. Terus sama dengan DE dibanding dengan DC, sama dengan AB dibanding dengan AC. Nah,
FG ini apa? Berarti FG ini adalah karena sudutnya ada di sebelah sini, berarti FG ini merupakan sisi di depan sudut. Kemudian FC-nya itu adalah sisi miringnya. Karena FC sisi miring dan FG itu sisi di depan sudut, maka si GJ-nya ini merupakan sisi di samping sudut. Ini juga berlaku pada segitiga DEC dan segitiga ABC. Karena sudutnya posisinya ada di sebelah kanan atau ada di titik C. Kemudian untuk yang pertama itu berarti ditemukan perbandingan sisi di depan sudut sini dengan sisi miring segitiga. Itu dinamakan dengan sinus sudut C. Berarti bisa dituliskan bahwa sinus sudut C itu perbandingannya adalah sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Selanjutnya, perbandingan yang kedua itu ada perbandingan GC. Yang sini GC banding FC itu sama dengan EC dibanding dengan GC sama dengan BC dibanding dengan AC. Nah, ini perbandingannya apa? Berarti perbandingannya sisi di samping sudut dibanding dengan sisi miring. Nah, itu disebut dengan kosinus sudut C. Kosinus sudut C. Selanjutnya pada perbandingan ketiga itu ada FG dibanding dengan GC sama dengan DE dibanding dengan EC sama dengan AB dibanding dengan BC. Nah, itu merupakan perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Nah, ini disebut dengan tangen sudut C. Selanjutnya, hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi suatu segitiga siku-siku dapat dinyatakan dengan definisi ini yang sudah kita temukan tadi ya, sinus, kosinus, sama tangen. Ternyata itu ada beberapa yang kayak biar cepat ingatnya, biar gampang diingat. Ini ada singkatannya, sinus. Sinus itu kan sisi depan dibanding sisi miring. Berarti sinus. Ya, berarti sin de mi. Sin depan miring. Ya. Sin mi. Kemudian untuk kosinusnya itu biar gampang apanya itu adalah cos mi. Kemudian untuk tangannya itu tan de nah. Dari ketiga ini sinus, kosinus, tangen itu ada lagi, ada kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, itu apa?
kosekan itu adalah perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Berarti itu kosekan itu kebalikannya dari sin. Maka bisa ditulis kosekan C. Kosekan sudut C itu sama dengan 1/sin C. Nah, kemudian untuk sekannya, itu kan perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Atau sekan itu merupakan kebalikan dari kebalikan dari cos C, kosinus sudut C. Maka bisa dituliskan sekan C itu adalah 1/cos C. Selanjutnya ada kotangan C, itu perbandingan panjang sisi samping sudut dengan sisi di depan sudut. Nah, itu kebalikan dari si tangan C, tangan sudut C ini. Maka kotangan C ini bisa dituliskan 1/tangan C. Gitu. Nah, untuk contohnya, pada suatu segitiga siku-siku PQR dengan siku-siku diki tan P itu adalah 4/3. Hitung nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut P. Berarti tan P itu adalah sisi di depan sudut dibandingkan per sisi di samping sudut. Berarti 4 itu adalah berarti 4 itu bisa diketahui bahwa dia adalah panjang sisi di depan sudut, dan 3 itu adalah panjang sisi di dan sudut. Nah, terus bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau sudutnya ada di titik P, berarti yang di depan sudut itu adalah 4, kemudian yang di samping sudut itu adalah 3. Nah, akibatnya jika ini RQR atau RQ ini panjangnya 4, kemudian PQ-nya adalah 3, diperoleh untuk mencari nilai PR-nya menggunakan teorema Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi di depan sudut kuadrat ditambah dengan sisi di samping sudut kuadratkan. Nah, karena ini kuadrat, berarti untuk menghilangkan kuadratnya diakarkan. Berarti PR sisi miring kuadrat, sisi miring sama dengan akar dari sisi di depan sudut kuadrat ditambah dengan sisi di samping sudut kuadrat. Nah, PQ-nya tadi sudah diketahui 3 dan QR-nya 4, berarti PR-nya itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, itu sama dengan akar dari 25, berarti ketemu panjang PR-nya adalah 5. Dari sini, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke. Nah, ini merupakan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Ya. Tadi kan sudah diketahui tangannya, berarti ada sinus, kosinus, kotangan, kosekan, dan sekannya. Ini. Sinusnya tadi adalah sisi di depan sudut banding sisi miring segitiga. Sisi di depan sudutnya ini 4 dan sisi miringnya adalah 5, berarti sinusnya dapat ditulis 4/5. Nah, 4/5 itu sama dengan 0,8. Kemudian untuk cos P-nya itu adalah sisi di samping sudut. Sisi di samping sudut yang ini, karena sudutnya ada di titik P, berarti sisi di samping sudut adalah 3 dan sisi miringnya tadi 5, berarti perbandingannya adalah kosinus P 3/5, itu sama dengan 0,6. Kemudian kosekan P itu adalah sisi miring dibanding dengan sisi di depan sudut. Berarti sisi miringnya adalah 5 dan sisi di depan sudutnya 4, berarti bisa kita tuliskan bahwa kosekan P-nya itu adalah 5/4 atau sama dengan 1,25. Kemudian untuk sekan P-nya itu adalah sisi miring dibanding
Sisi miring banding dengan sisi di samping sudut. Berarti sisi miringnya 5 dan sisi samping sudutnya 3, bisa kita tuliskan 5/3 atau sama dengan 1,66. Dan keutamaan P-nya adalah sisi di samping sudut. Yang ini banding dengan sisi depan sudut, yaitu ketemu 3/4 sama dengan 0,76. Lalu sampai sini, dan ya, nggak bingung? Lanjut untuk masalah kedua, ada yang bisa mau bacakan? Juga, Bastian. Dua orang guru dengan tinggi badan yang sama, yaitu 170 cm, dan berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi guru pertama 60 derajat dan guru kedua 30 derajat, dapatkan kamu menghitung tinggi tiang bendera tersebut. Nggak jauh beda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi itu ada 3 segitiga, sekarang ada 2 segitiga. Memahami dan merencanakan pemecahan masalahnya. Misalkan tempat tinggi berdiri tiang bendera yang kedua guru tersebut adalah suatu titik. Ujung puncak tiang bendera dan kepala kedua guru juga diwakili oleh suatu titik, maka diperoleh gambar sebagai berikut. Yang ini ujung puncak tiang bendera, Q sama F-nya ini adalah kepala kedua guru, yang E sama D-nya ini adalah kakinya, C-nya ini adalah paling bawah dari si tiangnya ini, yang B-nya adalah paling bawah dari tiangnya. Kemudian penyelesaiannya berarti diperoleh perbandingannya untuk karena yang diketahui ini karena yang diketahui tadi tanya, berarti tan 60 ini itu kan tan perbandingannya adalah sisi di depan sudut banding sisi di samping sudut. Sisi di depan sudutnya adalah AB dan sisi samping sudutnya BG, berarti bisa dituliskan tan 60 adalah AB dibanding dengan BG. Berarti bisa kita cari BG-nya itu dengan mengalihkan silang, BG sama dengan AB per tan 60 derajat. Kemudian setelah diperoleh persamaan yang pertama ini, kita cari tan yang 30. Tan 30 tadi adalah berarti sisi di depan sudut itu AB ini banding sisi di samping sudut BF. Berarti sama dengan AB, BF-nya tadi sudah diketahui bahwa BG ditambah dengan 10. Berarti AB-nya dengan mengalihkan silang, AB-nya itu adalah 10 plus BG dikali dengan tan 30. Kemudian kita substitusikan BG-nya itu ke persamaannya AB sama dengan 10 ditambah AB plus BG kali tan 30. Substitusikan diperoleh AB sama dengan 10 plus AB per tan 60 kali tan 30.
semua ruas di sini dikalikan dengan tan 60. Berarti diperoleh AB dikalikan 60 sama dengan 10 kali tan 60 ditambah AB per tan 60 kali tan 60 adalah AB dikali dengan tan 30. Berarti diperoleh ini ya, yang AB kali tan 60 sama dengan 10 kali tan 60 kali tan 30 ditambah AB dikali dengan tan 30. Nah, karena di sini ada AB kali tan 60 dan di sini juga ada AB kali tan 30, maka kedua ruas kita kurangi salah satunya. Nah, kita kurangi dengan AB kali tan 30. Berarti diperoleh AB kali tan 60 dikurangi dengan AB kali tan 30 itu sama dengan 10 kali tan 60 kali tan 30. Nah, kemudian AB-nya ini dikeluarkan, diperoleh AB kali 30 tan 60 dikurangi tan 30 derajat sama dengan ini. Diperoleh AB-nya kedua ruas dibagi dengan tan 60 min tan 30, berarti diperoleh AB-nya itu 10 kali tan 60 kali tan 30 per tan 60 dibagi tan 30. Jadi tinggi tiang benderanya itu sama dengan AC ditambah BC. Tingginya kan ini, berarti AC ditambah ini. AC-nya itu AB tambah BC, itu AB-nya itu ini, ditambah BC-nya adalah 1,7 ya. Itu bisa dituliskan seperti AC sama dengan 10 kali tan 60 derajat kali tan 30 derajat per tan 60 derajat kali tan 30 derajat ditambah dengan 1,7 meter. Untuk contohnya, diketahui suatu segitiga siku-siku KLM dan sudut E-nya 90 derajat, berarti dia sudut siku-siku dan tan M-nya itu adalah 1. Tan M kan sisi di depan sudut banding sisi di samping sudut, berarti 1 per 1. Sudutnya adalah ini. Kelihatan nggak? Saya kelihatan. Kelihatan. Tulisannya ini. Tan sebagai 1 yang sini berarti pada sudut. Ini sebagai sudut. Pertanyaannya adalah menghitung nilai dari sin M dikuadratkan tambah cos M kuadrat dan 2 kali sin M kali cos M. Berarti kita cari dulu sin M dan cos M-nya. Karena M-nya dan 1 berarti bisa dihitung perbandingannya 1 banding 1 sama aja kan? Diperoleh KL satunya itu adalah dengan sudut, berarti sudutnya dari sudut M sini dan sampingnya itu adalah si ML-nya atau M-nya ini. Nah, diperoleh dalam kita beras untuk mencari sisi miringnya, akar dari LM kuadrat ditambah akar kuadrat sama dengan K kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 2. Akar 2K kuadrat itu sama dengan K akar 2. Berarti bisa dicari sin M dan cos M-nya itu, karena sin M-nya itu adalah sisi di depan sudut banding sisi miring, sisi depan sudutnya itu K per 2. Nah, bisa dituliskan akar 2 per 2 dari mana? Berarti kalau misalkan K per akar 2 ini kita kalikan dengan lawannya, berarti kalikan akar 2 per akar 2 hanya bisa kita coret, berarti dihasilkan akar 2 kali akar 2 kan 2. Nah, dari sini karena sin M-nya itu adalah akar 2 per 2, berarti sin M dikuadratkan adalah akar 2 kuadrat itu 2 dan 2 kuadrat 4. 2 per 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian untuk cosnya itu berarti LM samping sudut dibanding dengan
Sisi miring sudutnya KM. K sama dengan K, kalau K akar 2 sama caranya ketemu akar 2/2 atau cos M-nya itu sama dengan sisi M-nya 1/2. Jadi untuk sin M kuadrat tambah cos M kuadrat sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1. Kemudian untuk 2 kali sin M kali cos M-nya berarti 2 dikali akar 2/2 kali akar 2/2 itu sama dengan 1. Dari sini paham? Ya. Kemudian kalian ibu minta untuk membentuk kelompok 2 meja, maksudnya depan sama belakang, dan depan sama belakang. Dan untuk ini satu meja, kamu bisa bergabung di belakang atau di depan. Atau jadi satu aja yang depan. Paham? Ya. Hana mau gabung di situ? Bisa? Meminta kalian untuk mengerjakan GeoGebra ini secara berkelompok. Ada yang membawa laptop kan? Setiap kelompoknya. Nanti mengerjakannya lebih enaknya pakai laptop. Coba kalian buka laptopnya. Ini sudah ibu boleh dibuka? Enggak apa-apa. Pakai HP boleh bu? Boleh. Lagi di sini. Sudah tersidik? Sudah. Bisa dibuka nggak? Linknya. Sudah bisa dibuka? Satu kelompok ya, satu aja ya nanti ya. Nantinya bareng-bareng. Coba yang atas kan ada penjelasannya tuh, dibaca dulu, diaman dulu. Kalau ada yang nggak paham boleh bertanya. Dibaca dulu ya. Mas
Oh ini masih aman? Gimana caranya biar tahu perhilangan pribadi? Kalau mereka diskusi maka berarti tidak lurus. Isi samping kamu yakin pasti kata itu? Kebesaran. Sindemi. Jawabnya baik. Kami. Samping depan samping. Apakah sudah selesai? Yang
tas 2, 3, 4. Tugas kedua 3, 4. Sudah. Kedua ibu mau tahu untuk yang tugas keduanya kelompoknya Yohana jawabannya berapa? Tas berapa bu? Tugas kedua 2. Atau C. Ya. Sinus itu adalah perbandingan dari sisi depan sudut banding sisi depan sudutnya. Oke, sisi depan C. Ada yang berbeda? Sama. Kemudian untuk tugas ketiganya, kelompoknya Dinda. Ada yang berbeda? Sama semuanya. Kemudian untuk tugas keempatnya, kelompoknya Yosafat. Paper A. Paper A. Kelompoknya Yohana dan Dinda apakah sama? Ya, eksplorasi apakah sudah selesai semua? Belum. Masih belum selesai? Mungkin bisa dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Itu masih tetap dikerjakan secara berkelompok. Ibu tunggu dikumpulkan nanti. Ya. Kalau begitu, sekian pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, gimana komentarnya? Saya masih terpatok dengan menjelaskan. Kebanyakan menjelaskan. Iya. Terus kan harusnya kan ada kuisisnya. Nanti untuk ada tugas sama ada kuisisnya. Nah, kuisisnya itu sebenarnya mau sekalian. Kalau belajar besok saya ternyata saya kurang lebih menjelaskannya. Jadi geografi juga belum selesai dibahas, switchnya juga belum selesai ya mungkin juga waktu menjelaskannya ngomongnya kecepatan. Mereka menjelaskan, ngomongnya juga kecepatan. Semua karena apa? Karena ngejar waktu. Udah waktunya sudah tertentu kan sebenarnya. Oke, biasanya nanti bakal Ya kalau menurut saya materimu kebanyakan. PPT-nya juga banyak sekali kan kelihatan dari PPT itu bakal menjelaskan nama itu pun membaca cepat-cepat lah kurang Berarti kalau misalkan untuk satu masalah dari satu masalah sendiri itu sudah cukup. Apalagi kalau perbandingan trigono itu sangat banyak ya. Kuncinya itu kan sin, cos, tanam, sekon nggak usah dikeluarkan dulu sih saran-sarannya. Gitu kan, nah ini seperti itu kan kesannya murid menjadi banyak sekali harus dihafal gitu ya. Makanya
dugaan saya trigonometri menjadi pada nggak paham ya. Kan kalau ditanyain materi apa ya nggak disenangi, salah satunya trigonometri masuk ya. Kedua probabilitas gitu ya. Karena nggak jelas ya probabilitasnya ya. Karena probabilitasnya memang harus ada analisis. Coba slide tadi yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 kan menurut saya kok ngapain dibahas ini? Contoh berapa tadi? Iya kan? Bukan kita sendiri yang milih. Yang penting di sini kan kalau menurut saya jelas pertama idenya itu dari apa? Kami yang ada yang bendera dan sebagainya itu. Jadi intinya untuk sudut tertentu itu kan nanti segitiganya sebangun gitu ya. Nah perbandingan sisi-sisinya itu selalu sama. Nah itu kenapa kita perlu bisa mendefinisikan perbandingan trigono itu karena untuk sudut tertentu segitiganya berbeda-beda ya, panjang sisinya berbeda-beda, tapi perbandingan sama, intinya kan itu. Kemudian sinus sisi depan dibagi sisi miring itu memang definisi ya. Nah, siswa suruh magang itu dulu, nah, baru berlatih dulu. Ya. Kan kalau diberitahu di definisi banyak sekali, siswa nggak diberi kesempatan berlatih dulu. Itu susah kan? Jadi nggak mungkin dulu banyak-banyak itu. Ya benar sudah disampaikan tapi lewat aja di kertas kepala siswanya nggak diingat biasanya. Ya bukan di akhir. Jadi dari ide ini dulu lah. Atau kalau mau kontekstual itu sebenarnya kita nanti berhadapan dengan masalah segitiga segitiga ya. Kalau diketahui sudutnya dan nggak diketahui sisi yang lain. Kalau ini pengertian bahwa ini adalah sin, ini ya di awal tapi akhir. Tetapi ide kenapa sih kita mendefinisikan sin? Ya karena kalau berurusan dengan sudut tertentu, ini perbandingannya sama. Kan ditekankan sudut. Makanya nanti kalau dikaitkan dengan sudut istimewa, berikutnya kan itu nilai trigono di sudut istimewa itu kita bekerja dari segitiga sama sisi itu. Segitiga sama sisi itu sudutnya berapa? Sudut dalam. 60. Kalau segitiga sama sisi itu diparuh ini dekat dulu ini. Mulai sudut istimewanya. Kalau sama sisi kan semua panjangnya sama. Kalau diparuh, tinggal separuhnya. Ya kenapa sinus 30 itu loh? Nah, tadi separuhnya dibanding 1. Jadi setelah diberikan definisi, nah siswa diberikan latihan dulu dengan algebra karena biar dipahami dulu. Tapi kan kamu tadi belum memahami tapi sudah banyak memberikan. Makanya sebenarnya dari PPT yang dibuat aja kelihatan kalau ini banyak kan. Ambil materinya enak saja yang kira-kira enak untuk aktivitas selama waktu yang kalau kita kalau diburu materi itu terlalu panjang siswanya jadi belum aktif. Mungkin kalau di sekolah yang kemampuan siswanya menengah ke atas sih nggak
tahun. Tapi kalau kamu kepanjangan pun interaksinya kurang juga akan yang pintar pun akan bosan ya. Kalau yang menengah ke bawah nggak dilibatkan itu biasanya semakin apa ya, bukan bosan tapi nggak paham dan nggak nyambung lah, nggak ngerti gurunya itu ngomong apa gitu. Berat tadi ya kamu bikin ya udah pasti nggak banyak ya. Karena aku tinggal berapa menit terus. Tapi juga kalau pembahasnya ini sambil ditanyakan, ya memang bagusnya kalau ya banyak sih waktu aktivitas dengan siswa. Oke ya. Beliau pulang untuk Eriko.